Ya. As-sadisu al-qiyamu 'alal qadiri. Rukun sholat yang ketiga adalah berdiri 'alal qadiri bagi orang yang puasa, artinya orang yang mampu. Fil fardhi, di dalam sholat fardu. Jadi para jemaah sekalian, untuk sholat fardu, terutama sholat 5 waktu, termasuk sholat-sholat yang dinazarkan, ini berdiri menjadi hal yang rukun, fardu dan wajib manakala kita mampu. Berbeda halnya dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah apapun, ya, sholat tarawih, sholat duha, sholat tahajud, qiyamul lail, sholat hajat dan sebagainya, sholat tasbih, itu tidak ada yang namanya rukun itu qiyamu 'alal qadir. Jadi kalau kita mau sholat sunnah, diperkenankan saja, ya, boleh kita duduk. Jadi sholat itu nanti tingkatannya dari yang namanya al-qiyam, kemudian yang namanya duduk, yang ketiga adalah iltija. Iltija berbaring, seperti orang meninggal itu madep. Nabi mengajarkan 3. Ya. Yang pertama adalah berdiri. Ya. Ini berdiri, dia merupakan hal yang wajib. Ketika seseorang tidak mampu, maka dia boleh mengambil pilihan yang kedua, ya, untuk sholatnya duduk. Duduknya bagaimana? Duduknya sama seperti kita duduk iftirosh, tahiyat awal, begitu. Nah, nanti perbedaannya pada saat ruku dan sujud, ya, nanti itu akan pembahasan tersendiri, ya. Kemudian jika memang kita tidak ada kemampuan untuk duduk, maka diperkenankan untuk iltija. Iltija artinya berbaring, kepalanya di sebelah utara, kakinya di sebelah selatan. Jadi ibarat kayak mayit di dalam kubur yang lain, itu miring seperti itu. Nah, ini cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika memang kita berdiri, kemudian di pertengahan kita mengalami kesulitan. Di pertengahan sholat, rupanya tiba-tiba kita nggak kuat, boleh langsung kita duduk. Bagi sholat misalnya 5 waktu, misalnya imamnya baca surahnya panjang gitu ya, tiba-tiba kakinya nggak kuat, langsung diperkenankan langsung dia duduk. Itu fa'in ajazat, ya. Kalau dia memang tiba-tiba nggak kuat, lemah, ini diperkenankan. Nah, kemudian berdirinya ini para jemaah sekalian, untuk masalah kaki itu disunahkan hanya sejengkal. Jadi kita ngerapot kaki kita nih, tapi dikasih jeda sejengkal, jangan terlalu jauh juga. Kadang ada orang sholat yang menjadi patokan tumitnya. Sebenarnya dalam hadis Nabi itu bukan yang menjadi patokan tumitnya, tapi adalah bahunya. Ya, ini yang menjadi patokan. Biar tidak begitu jaraknya renggang, bukan kakinya ditemukan antara kaki sebelah kiri dengan sebelah kanan sahabat kita. Jadi yang disukakan ini adalah bahunya. Jadi kakinya itu seukuran sejengkal, ya, dengan kebiasaan kita. Ini yang paling afdol, ya. Kalau dalam bicara masalah praktek memang macam-macam, tapi memang yang paling afdol itu adalah ukuran sejengkal, ya. Jangan terlalu jauh, dan paling afdol itu adalah menghadapkan kedua kaki kita ke kiblat. Memang agak susah, biasanya kita begini nih, ke nyerong ke kiri ke kanan. Yang sunnahnya lurus begini, ya, jadi menghadap kepada kiblat kedua kaki kita. Kadang kita agak mengkang begini, tapi itu sifatnya sunnah saja. Itu yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadiri. Warabi'u, kemudian yang keempat, qiraatul Fatihati,
Rukun sholat yang keempat, membaca suratul Fatihah. Hifzon aw talqinan. Ini baca Fatihahnya dia mau hafal ataupun didikte. Ya. Aw nazron fil mushafi, atau dia melihat kepada mushaf. Ya. Ini para jamaah sekalian, yang sangat vital sekali di dalam sholat itu adalah membaca suratul Fatihah. Kalau niat yang sudah kita pelajari termasuk namanya rukun qalbi, rukun yang memang dihadirkan di dalam hati. Nah, kita masuk kepada rukun yang merupakan rukun qauli, ucapan, daripada rukun qauli yang harus kita ucapkan. Termasuk suratul Fatihah ini di dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, hukumnya wajib. Baik dia dilakukan sholat sendirian ataupun sholat berjamaah, ataupun di dalam sholat yang sifatnya siang hari, atau juga sholat yang dilakukan di malam hari atau jahar. Ini wajib semuanya. Dari mana dasarnya? Bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW pada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La sholata, tidak sah sholat seseorang, liman lam yaqra, bagi orang yang di dalam sholatnya tidak membaca bi Fatihatil kitab, membaca Fatihatul kitab, yaitu suratul Fatihah. Karena itu para jamaah sekalian, kondisi apapun kita wajib untuk membaca suratul Fatihah. Berbeda nanti ketika kajian kita membahas tentang yang namanya makmum masbuk. Ya, makmum masbuk itu makmum yang memang kagak ngedapetin Fatihahnya imam. Misalnya imam lagi baca ya hulhu, ya, lam yalid wa lam yulad, jamaah baru datang tuh. Dia takbir, kemudian imam langsung ruku. Dan ini makmum tidak wajib membaca Fatihah, namanya dia masbuk. Fatihahnya bagaimana ini makmum? Ditanggung sama imam. Tetap dia mendapatkan satu rakaat. Nah, ini kelebihan bagi orang yang memang datangnya telat, tapi dengan kondisi dia masih mendapati kondisi imam itu belum bangun dari ruku. Berbeda halnya ketika ada jamaah sampai dia sholat berjamaah, kemudian imam lagi ruku, dia sampai pas imam naik dari ruku, ketika ya sami Allah dia baru datang. Nah, ini tidak mendapatkan satu rakaat berjamaah. Jadi patokannya mendapatkan pahala atau satu rakaat berjamaah ketika makmum mendapati imam pada saat ruku, dia belum bangun dari rukunya, ini dikatakan mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau imam sudah naik ke iktidal, maka dia tidak mendapatkan rakaat bersama imam, berarti nanti di akhirnya harus ditambahkan satu rakaat lagi. Dan perlu para jamaah ketahui, di dalam suratul Fatihah ini ya, yang harus kita ketahui, ini harus sesuai dengan makharijul huruf. Membaca suratul Fatihah. Kenapa? Karena yang namanya suratul Fatihah ini adalah intisari daripada 114 surat di dalam Al-Quran dari 6.600 sekian. Itu intisarinya ada di dalam suratul Fatihah. Jadi kalau kita membaca Fatihah itu secara tidak langsung kita sudah meringkas daripada Al-Quran yang 30 juz itu. Dan di sini suratul Fatihah memang sangat luar biasa. Ya, termasuk Al-Imam Al-Ghazali menjadikan wiridnya itu adalah suratul Fatihah.
termasuk para pendiri-pendiri NU mengamalkan untuk membaca suratul Fatihah yang umum itu biasanya dalam sehari kita baca 100 kali gitu. Ada yang Sabtu malam dihabiskan dalam qiyamul lailnya tahajud baca 100, atau juga dicicil subuh 21, kemudian zuhur 22, asar 23, maghrib 24, isya 10. Jadi ini menjadikan salah satu sebagai amalan, ya, amalan dari apa yang diajarkan oleh tokoh-tokoh dan ulama-ulama kita. Ya. Dan ini memang bacaan suratul Fatihah harus betul, jangan sampai kita membacanya mengganti satu huruf menukar dengan huruf yang lain. Mohon maaf, memang kalau ukuran kita membaca suratul Fatihah ini memang harus kita mengaji, begitu. Jadi mengaji, ya artinya bukan kita belajar untuk menjadi qori. Ya di sini ada tokoh Ustaz Mustafa, bisa belajar kita dengan beliau yang sudah fasih, gitu ya. Paling tidak kita bisa menyesuaikan makhorijul huruf dan hak hurufnya. Bedakan huruf hamzah dengan huruf ain. Bedakan huruf H dengan H, gitu ya. Paling tidak itu. Kalau kata saya punya guru, kita bukan qori, minimal jangan sampai kita menukar hurufnya. Juga tasdid-tasdidnya yang ada 14 di dalam suratul Fatihah, panjang pendeknya jangan sampai kita keliru. Karena ini rukun qauli, kalau kita baca tidak sesuai maka tidak sahlah sholat kita. Sebatas selama kita masih belajar itu bisa ditolerir. Tapi ketika kita terus belajar, ini lambat laun kita akan terbiasa untuk bisa. Misalnya yang seperti kita udah biasa nih, insya Allah kita semua udah bisa membaca suratul Fatihah. Jadi untuk syarat-syarat suratul Fatihah yang pertama itu harus tertib. Jadi berurutan dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terus tuh. Yang kedua, mualat. Mualat artinya dia itu tidak ada jeda, melainkan hanya nafas saja untuk mengambil nafas. Kalau diselingi dengan zikir, ini mengakibatkan nanti Fatihahnya harus diulang. Misal kita lagi baca suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Kemudian kita bersin. Kita bilang apa? Alhamdulillah. Itu nggak benar, ya. Memang sunnah. Tapi ketika di dalam sholat, ini kaitannya kagak ada dengan hubungannya dengan sholat. Karena zikirnya nggak ada kaitannya dengan sholat, maka dia wajib untuk mengulang Fatihahnya dari awal. Kenapa? Keseling tadi dengan ucapan Alhamdulillah. Ya. Ini, jadi diulang tadi. Kecuali kalau zikirnya itu diseling dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan sholat. Mana contohnya? Misal kita di dalam sholat tarawih misalnya. Sholat tarawih biasanya kita melaksanakan sholat, imamnya rada cepat begitu. Karena kan biasanya kita pakai 20 sini, 20 ya. Imam pakai cepat. 20, kemudian baca imam. Dia baca Fatihah, baca kulhu, itu cepet tuh. Nah, kita bagaimana nih sebagai makmum biar cerdas juga? Karena yang namanya membaca suratul Fatihah adalah rukun, wajib kita baca. Maka sebelum imam itu membaca, menghabiskan bacaannya, ya, tidak merapikan dia bacaan Fatihahnya, kita mulai. Misalnya imam sebelum merapikan bacaan Fatihah sampai ihdinas siratal mustaqim, kita langsung tuh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika dibaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kita baru kan berarti
imam waladhdallin. Kan bacaan amin tuh kita ikutin tuh. Amin. Nah, ini diseling dengan bacaan amin karena zikirnya ada kaitannya dengan masalah sholat. Maka disitulah kita tidak mengulang, menyeling tapi tidak mengulang, tinggal lanjutin aja. Amin. Ini yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Kalau zikiran itu masih ada kaitannya dengan sholat, maka tidak menjadikan mualat kita untuk mengulang. Gitu. Tapi kalau zikir-zikir yang lain, sering misalnya sambil dibaca doa begitu, karena memang ada disunahkan ketika kita baca iya dan na'budu wa iya dan nasta'in, ada ulama yang mengajarkan ini baca berapa kali? 9 kali iya dan na'budu wa iya dan nasta'in. Tapi cuma di dalam sholat. Ya, itu kita minta tuh. Nah, kalau dia doa keseling, maka diulang Fatihahnya dari awal, dari Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini bacaan suratul Fatihah syarat berikutnya harus dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ini mazhab Syafi'i. Kita lagi bicara tentang mazhab Syafi'i, gitu ya. Nah, jadi kalau mazhab Syafi'i memang berbeda dengan mazhab Imam Abu Hanifah, dengan mazhab Imam Imam Malik yang menjadikan Bismillah bukan salah satu bagian dari dalam suratul Fatihah. Kita selaku mazhab Imam Asy-Syafi'i, maka ini wajib bagi kita untuk membaca basmalah sebelum kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Al-Fatihah itu termasuk 7 ayat. As-Sab'ul Masani, ya. As-Sab'ul Masani artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Maka tuh kita minimal sehari itu membaca suratul Fatihah adalah 17 kali. Ya, ini 17 kali kita wajib untuk membaca suratul Fatihah. Kemudian para jemaah sekalian masih membicarakan dalam suratul Fatihah, tasbih-tasbihnya jangan sampai kita tinggal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu jangan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kurang, berarti nanti kita nggak sah. Terutama juga lafaz iyyaka na'budu, iya, jangan sampai iya nanti itu kita dijadikan, kalau dia tahu maknanya itu akan menjadikan seseorang kufur kepada matahari. Artinya iya karena na'budu kepada matahari kami menyembah, ini kan batalnya. Wa iyyaka nasta'in. Maka tasbih-tasbihnya ini kita harus betul-betul bawa ya untuk membaca suratul Fatihah. Ini ada dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis qudsi ya, di mana Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi itu dalam sholat itu antara aku dengan hamba itu menjadi 2. Masalah apa yang dia minta pasti akan ya itu dikabulkan. Fa idza qala al-'abdu, ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka kata Allah hamadani 'abdi, oh hambaku lagi memujiku, kata Allah. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah, kemudian Allah berfirman, ya asna ala 'abdi, hambaku sedang menyanjungku, katanya, kata Allah. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika seorang hamba membaca maliki yaumiddin, qala majjadani 'abdi, hambaku telah meluhurkanku, mensucikanku. Wa idza qala, dan ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kata Allah hadza baini wa baina 'abdi, ini adalah antara aku dengan hambaku, ya, wa li 'abdi, masalah apa yang hambaku minta pasti aku akan kasih. Maka ketika itu seorang hamba melanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah, ini qala hada li 'abdi wa li 'abdi masalah.
inilah apa yang diminta oleh hamba-hambaku, masalah apa yang dia minta. Akhrajahu Syaikhan, hadis ini diriwayatkan oleh dua imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itu dalam kita membaca suratul Fatihah memang ini hukumnya wajib bagi kita sesuai dengan panjang pendeknya, tasbih-tasbihnya, agar sholat kita ini secara zahir sah menurut rukun dan syarat-syaratnya. Begitu. Lain kita bicara masalah hati. Kalau masalah hati nanti lain lain masalah, lain bahasan. Yang penting kulitnya ini dan di dalam menjelaskan sah tentang atau diterimanya pahala kita atau tidak, ini kulitnya dulu kita betulin. Rukun dan syarat-syaratnya kita ikuti sesuai aturan-aturan main yang disampaikan oleh Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti sebagaimana aku melaksanakan sholat. Itu rukun sholat yang keempat, yaitu membaca suratul Fatihah. Nah, tentunya para jamaah sekalian, sebelum kita membaca suratul Fatihah, ini ada kesunahan. Ya, ini saya sampaikan biar sekaligus. Ya, yang pertama yang sudah biasa kita lakukan adalah dengan membaca ta'awuz. Ya, membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah kita membaca. Jadi jangan langsung kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi baca ta'awuz dulu. Ya, ini sunnahnya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Ini nanti pembahasannya lain. Ya, ada lagi ayat mengatakan fasta'iz. Fasta'iz billah, berta'awuzlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah kita membaca ta'awuz, baru kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian setelah kita ghairil maghdubi 'alaihim, maka juga disunnahkan kita untuk membaca amin. Amin ini namanya isim fi'il amr, maknanya istajib. Ya, perkenankanlah, terimalah gitu. Nah, ini bacaan amin disunnahkan. Bahkan yang kemarin sempat ditanyakan itu bagaimana ketika ada yang menambahkan Robil Fili. Itu memang ada hadisnya dari riwayat Imam Tabrani. Ya, Imam Tabrani meriwayatkan, tapi di situ penambahannya kata Nabi Robil Fili. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, kita baca Robil Fili, amin. Itu ada, ya, sahih hadisnya. Dan ini ada ulama yang memberikan kesunahan. Kemudian Ibnu Hajar, para ulama-ulama Syafi'iyah menambahkan paringkan jaza, jika tambahkannya misalnya tangan wali-walidaya, itu jaza diperbolehkan. Maka ini saya sampaikan, ada orang sholat yang membaca, misalnya ada imam baca wail maghdubi 'alaihim waladhdallin robil wal amin. Ini kita jangan salahkan, memang ada dasar. Dan ini boleh kita baca untuk pribadi kita, ya, karena doa dan ini ada kesunahan Robil Fili wal walidayah. Tapi siapa yang punya hak membaca doa ini adalah bagi orang yang memang membaca Fatihah ketika itu. Kalau kita nggak baca, jangan Robil Fili, misalnya imam waladhdallin, kita baca Robil Fili, jangan, karena bukan hak kita di situ. Itu disunahkan untuk membaca amin. Jangan bacanya amin, mimpi kita sendiri, amin gitu ya. Nah, ini sunnah. Dan memang dalam sebuah hadis Nabi, ketika bacaan aminnya imam dengan aminnya makmum, maka disitulah doa malaikat untuk memberikan permohonan ampunan kepada orang-orang itu. Maka dalam sholat itu diupayakan aminnya imam dengan aminnya makmum biar seragam, begitu. Ini apa? Disitulah malaikat masuk untuk mendoakan kita. Doa yang disampaikan oleh para malaikat minta ampunan buat kita kepada Allah, ini sangat luar biasa. Namanya ibadul mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Namanya malaikat itu luar biasa. Jadi,
dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal khamisu, yang kelima, rukun sholat yang kelima adalah ar-rukun. Rukun sholat yang kelima adalah ruku. Ini para jamaah sekalian, ruku termasuk rukun fi'li, gerakannya. Ada rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Kalau qalbi hanya niat dari dalam hati. Kemudian kalau qauli ucapan, takbir yang kita jadikan sebagai salah satu bacaan takbiratul ihram itu wajib. Jadi harus bersuara Allahu Akbar. Ada suara karena diucapkan, termasuk suratul Fatihah. Minimal kita yang mendengarkan sendiri. Kemudian ada lagi rukun fi'li, perbuatan, termasuk adalah ruku. Ruku ini merupakan rukun fi'li. Minimal bagaimana yang namanya ruku? Ayyan hiya qadra wusuli rakatain mu'tadilil khalfati rukbataihi. Dia jadi agak bongkok begitu, menunduk sampai kedua tapak tangannya itu memegang kepada rukbataihi, kedua lututnya. Bukan hanya sekedar atrofnya, tapi adalah tapak tangannya kepada kedua lututnya. Jadi agak membungkuk gitu ya, agak membungkuk, dan kedua tangannya ini memegang kepada kedua lututnya. Yakinan, secara yakin, bibatnil kafi, dengan telapak tangannya. Walayat tapi biusulil asobi, enggak cukup hanya sekedar ininya saja nih, ujung-ujung jarinya megang lututnya, bukan dengan tapaknya. Ini enggak sah. Jadi yang namanya ini dengkul kita pegang seperti ini. Nah, jadi enggak boleh kita begini megang dengkul kita, tapi dengan telapak di kafil kafain. Nah, di sini dijelaskan para jamaah sekalian, yang namanya ruku itu yang paling bagus adalah kedua tulang belakang kita itu rata. Ya. Jadi seperti apa? Seperti halnya kalau min wahidin min nuhasin, seperti selembar tembaga begitu. Kayak kertas jadinya rata begitu. Ini tulang belakang kita dengan punuk kita, dengan kepala kita. Jadi kepala ini enggak dalam, jadinya kita seperti halnya huruf L begitu. Ini yang paling bagus. Ya. Rata nih. Jadi belakang ini, tulang belakang kita diratakan. Ini bagi yang memang kondisinya sehat begitu. Yang kedua, nasbu rukbataihi, meluruskan kedua lututnya. Jadi lututnya memang berdiri tegak gitu ya. Kadang-kadang kita kalau lagi merasa tuh lutut kita lutut dikit. Ya. Ini kalau kondisinya sehat ya. Kalau lagi sehat nanti penyesuaian dengan kemampuan begitu. Tapi memang nanti akan berbeda nilainya. Ketika kita ada uzur, kondisi kurang sehat, jangan dipaksakan. Jadi yang paling afdol memang nasbu rukbataihi, menegakkan, meluruskan kedua lututnya. Kemudian as-salisu qabduhuma bikafaihi. Nah, yang ketiga ini menggenggam tuh kedua lututnya dengan kedua tapak tangan kita. Ya. Kemudian warabiu, yang keempat, tafriqu asabihi, merenggangkan jari-jarinya bil kiblati, dengan menghadapkan kiblat. Jadi kita ketika memegang lutut ini jangan rapat. Ini sunnahnya tafriqon, agak direnggangkan tapi menghadap kiblat, ini begini. Sama ketika kita takbir, ini jangan rapat tapi agak renggang, ini menghadap kiblat begitu. Ini yang diajarkan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaitannya dengan yang namanya sunnah hayat sebagai penghias
bukan sunnah apaan ya, sebagai penghias. Semakin banyak kita membawa sunnah-sunnah hayat, maka semakin banyak pula ini ganjaran-ganjaran kesunahan yang kita dapatkan dalam ibadah sholat kita. Nah, para jamaah sekalian, ini termasuk sunnah-sunnah ketika kita membaca pada saat ruku itu adalah yang diajarkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung, wa bihamdihi, dengan pujian-pujiannya. Aqalluhu marratun, paling sedikit dibaca sekali. Tapi kamalul adna, minimal sempurna yang paling sedikit itu adalah 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Boleh enggak kita ketika kita menjadi imam, ini perlu kita lihat kondisi jamaah kita ya. Nabi mengajarkan banyak, ada orang tua, orang yang punya kesibukan, maka standarnya kita baca cukup 3. Tapi kalau kita mau sholat sendirian atau juga maksurotai atau namanya jamaah, orang-orang jamaah yang terbatas, yang khusus, yang memang udah ridho begitu ya, dengan bacaan berapapun imam yang akan baca, silakan saja. Tapi kalau dalam kondisi di masjid ini pakainya standarnya kamalul adna 3 saja. Bahkan kita diperkenankan untuk membaca tasbih-tasbih yang lain. Allahumma laka roka'tu wa laka aslamtu. Itu kan hadis-hadis dari Nabi, itu baca tuh. Ya, termasuk juga nanti di sujud. Nah, biasanya yang begini kita bawa pada saat kita qiyamul lail, kenikmatan tersendiri kita ketika kita dekat dengan Allah ya. Kalau kita berjamaah tentunya kita standar saja dalam melaksanakan ibadah. Nah, ini bacaan tasbih ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, para jamaah sekalian, ini yang kita jadikan sebagai salah satu pegangan kita. Ruku adalah bagian dari rukun sholat, termasuk rukun fi'li. Kalau kita nggak baca bagaimana? Ya nggak ada masalah. Justru yang namanya rukunnya itu adalah pada saat kita rukunya, gitu. Kalau bacaannya sunnah, termasuk sunnah hayat, gitu. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian terkait masalah rukun sholat yang kemudian kita lanjutkan yang kemarin itu qiyam, berdiri atas yang mampu, kemudian membaca suratul Fatihah dan tentang ruku. Tapi setelah Fatihah itu tetap kesunahannya. Kesunahan setelah kita membaca amin, kita disunahkan untuk membaca surah. Ya, untuk membaca surah. Habis kita amin kan sunnah tuh. Nah, maka kesunahan berikutnya setelah membaca Fatihah kita baca surah. Surahnya apa? Terserah surah apa saja. Kalau para jamaah sekalian, kalau Nabi Muhammad SAW, beliau yang namanya sholat yang wajib, bacaan-bacaannya itu kalau sholat Jumat, dia bacanya sholat al-Jum'ah dengan al-Munafiqun. Kadang-kadang juga baca Sabbihis al-A'la atau juga al-Ataka, hadis al-Wasiyah. Ini kalau misalnya imam baca seperti ini, makmum nggak bisa komplain, biarpun panjang. Kenapa? Warid dari Nabi, sunnah. Kalau sunnah dari Nabi nggak bisa yang ketat-ketat. Kecuali kalau misalnya sholat Jumat atau sholat Isya dibaca agak panjangan, nah nanti makmum bisa komplain. Gitu. Kecuali yang warid dari Nabi, termasuk juga sholat yang sifatnya sunnah, termasuk sholat qobliyah subuh, atau kita kenal dengan sholat fajar. Ya, ini sholat fajar adalah sholat sunnah subuh, dilaksanakan setelah azan sebelum iqamah. Yang materi yang dapat kita bahas pada kesempatan malam hari ini, sekiranya nanti ada sesuatu hal yang mungkin perlu ada penjelasan